Baik, pada modul 1 ini kami akan menjelaskan cara install Windows 10. Pertama-tama klik Start pada VirtualBox. Kemudian pilih file ISO-nya, pilih Windows 10 AIO. Kemudian klik Start. Tunggu sebentar. Kemudian klik Next dan Install Now. Tunggu beberapa saat. Kemudian pilih Windows 10 Pro arsitektur x86, kemudian klik Next. Kemudian setujui atau accept dan pilih Install Windows Only. Kemudian kita bagi partisi disknya 30 GB. Apply, oke. Kemudian klik Next. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita skip saja. Setelah menunggu beberapa saat, sampailah pada tahap ini. Kita karena tidak punya produk key, maka kita klik di Disk Letter. Kemudian kita klik Use Express Setting. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita dapat memilih I on it. Kemudian klik Next. Di sini kita dapat skip Disk Letter jika tidak mempunyai akun. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat nama akun untuk PC. Kita tulis nama, password, tulis lagi, ulangi passwordnya, dan hint. Kemudian klik Next. Ada tulisan Hai. Tunggu beberapa saat lagi, maka saya akan skip ini. Baik, instalasi Windows berhasil, maka akan muncul seperti Windows pada umumnya. Kemudian kita dapat ke CMD. Nah, di sini kita dapat menggunakan task list untuk melihat file apa saja yang berjalan. Nah, kemudian kita dapat membuat folder dengan cara mengetik mkdir spasi nama folder, contohnya Dimas, nama foldernya. Kemudian kita klik enter, tekan enter ya. Kemudian untuk melihat foldernya udah terbuat apa belum, kita dapat mengetikkan dir dan enter, maka file berhasil dibuat. Untuk masuk ke dalam folder, kita dapat menuliskan cd spasi nama foldernya, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat membuat file txt yang berisikan tulisan dengan cara echo spasi apa yang ingin ditulis, contohnya halo guys spasi lebih dari atau ke kanan ya, dan nama
file txt-nya, contohnya halo.txt. Kemudian klik enter. Nah, untuk melihat isi dalam file txt kita dapat menggunakan type spasi nama filenya halo.txt, kemudian enter. Nah, di sini ada tulisan halo guys. Nah, kemudian kita dapat menambahkan lagi file txt lagi, echo spasi nama saya Dimas, arah ke kanan lagi atau lebih dari nama.txt, kemudian enter. Kita dapat melihatnya lagi dengan cara type nama.txt. Nah, halo guys, nama saya Dimas. Dan kita juga dapat membandingkan dua file txt tadi agar muncul bersamaan dengan cara fc spasi nama filenya halo.txt spasi nama file yang satunya lagi .txt. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita dapat menghapus filenya dengan cara del. Sebelumnya kita lihat dulu dir. Maka di sini ada dua file, halo dan nama. Kita dapat menghapus file dengan cara del spasi halo.txt. Kita dir, kita lihat apakah sudah terhapus apa belum. Nah, maka halo.txt tadi sudah terhapus. Kemudian kita dapat mengcopy file ini ke folder lain dengan cara copy spasi nama file nama.txt tadi ke mau ke folder apa nih kita, misalnya ke C praktikum SO harus lagi instalasi Windows 10. Oke, kita klik enter. Satu file berhasil di copy. Kemudian untuk kembali ke file instalasi Windows kita dapat menulis cd titik enter. Maka kita sudah ke instalasi Windows 10. Kemudian untuk melihat filenya udah terpindah atau udah tercopy atau belum, kita klik dir pada folder instalasi Windows 10. Nah, file berhasil muncul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dan modul 3 dari mata kuliah Sistem Operasi dari praktikum Sistem Operasi Informatika tahun 2020. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen Windows. Yang pertama itu ada sistem operasi dapat didefinisikan sebagai software yang mengendalikan proses berjalannya program pada sebuah sistem. Maka dari itu sistem operasi harus memiliki beberapa fungsi inti layaknya manajemen sumber daya hardware, manajemen proses, dan UI shell. Kebanyakan sistem operasi, khususnya yang digunakan oleh komputer desktop dan server, terdiri dari banyak software yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Dalam praktikum sistem operasi kali ini, kami akan mempraktikkan tentang software yang dibangun ke dalam sistem operasi Windows, khususnya yang berfungsi dalam manajemen, administrasi, dan maintenance sistem operasi Windows. Yang pertama terdapat yang namanya UI shell. Setiap sistem operasi memiliki software yang disebut sebagai shell. Shell merupakan sebuah software yang menjadi sarana interaksi antara OS dan user, maupun OS dan program yang berjalan di atasnya disebut shell, karena pada umumnya software ini menjadi lapisan terluar dari sebuah OS. Software shell berfungsi sebagai penerjemah atau
interpreter yang menerjemahkan perintah ke dalam kode biner yang dipahami oleh hardware. Windows sendiri memiliki dua jenis shell yang berupa GUI dan CLI. GUI shell digunakan di Windows berbeda-beda. Pada Windows 10 menggunakan yang namanya Fluent GUI seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian di Windows 8 menggunakan Metro GUI, dan Windows 7 menggunakan Aero. Adapun yang disebut CLI yaitu seperti ini, yaitu Command Prompt. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang disk management. Disk management yaitu sistem operasi Windows yang memiliki utility menggunakan mengelola drive penyimpanan yang terpasang pada sistem, yaitu disk management berfungsi untuk mengelola perangkat storage atau memori, partisi serta file sistem yang digunakan. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini yang disebut disk management. Di sini ada terbagi, ada disk C, I, data D, dan fatir F. Di sini juga terdapat kapasitas dari setiap disknya. Kemudian kita ke drive optimization. Di sini sebuah perangkat storage akan memiliki penurunan performa seiring penggunaan hard disk akan mengalami fragmentasi data di mana file akan tersebar pada bagian HDD. Di sini ada drive. Nah, seperti ini. Kegunaannya adalah untuk melakukan defragmentasi atau menyusun ulang data yang terpencar pada HDD dan mengoptimalkan kecepatan penyimpanan. Karena seiringnya waktu, maka data-data akan semakin bertambah dan memori akan sedikit penuh. Mungkin itu dari modul 3. Modul 2 kita lanjut ke modul 3, yaitu komponen Windows. Yang pertama ada File Explorer. Yang ini adalah File Explorer yang disebut dengan tampilan File Explorer sebelumnya. Di sini kita dapat menggunakannya dengan cara menyimpan file, membuat file, menghapus file, memindahkan file, dan sebagainya. Kemudian ke Task Manager, yang dimana di sini Task Manager adalah suatu sistem operasi yang menjadi landasan di mana program lain akan berjalan untuk menjalankan fungsi tersebut. Suatu OS harus dapat mengelola sumber daya hardware yang akan digunakan. Jadi intinya yaitu di sini kita bisa melihat aplikasi yang kita jalankan, dan kita juga bisa memberhentikan aplikasi yang sedang berjalan melalui Task Manager ini. Kemudian ada Registry Editor, yang dimana fungsinya dapat mengubah penggunaan melalui aplikasi setting maupun kontrol panel, yang namun banyak aspek dari Windows yang tidak dapat diatur melalui kedua program di atas. Namun pengaturan tersebut dapat diakses melalui registrasi editor. Registry adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi melalui wallpaper, font, kursor, hingga mempercepat shutdown sistem dan mengatur parameter driver. Di sini juga registry dapat disimpan dalam directory dalam bentuk key yang dapat diedit dengan program regedit. Mungkin sekian penjelasan dari saya modul 2 dan modul 3. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Untuk modul selanjutnya adalah tentang instalasi Ubuntu, yakni salah satu sistem operasi yang menggunakan Linux di dalamnya. Di sini saya akan buat baru. Oh iya, saya instalasi Ubuntu ini menggunakan Oracle VirtualBox Manager. Dan versi Ubuntu yang saya pakai itu versi 19.10. Lalu di sini saya membuka ke pengaturan di sistem. Floppy disk ini saya turunkan, floppy disk sehingga optical disk yang di atas. Lalu oke. Lalu tekan mulai. Nah, untuk di sini saya memilih Ubuntu 19.10 dan klik mulai. Untuk tahap ini kita pilih install Ubuntu. Di sini ada pilihan bahasa, ada bahasa lain. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris dan ini untuk tekan install Ubuntu. Pada tahap ini adalah menentukan keyboard layout. Keyboard layout bisa menggunakan English US saja, lalu continue. Di sini adalah menentukan antara normal installation atau minimal installation untuk aplikasi apa saja yang akan terinstall otomatis nantinya. Di sini saya akan memilih minimal installation untuk agar tidak banyak aplikasi yang terdownload pada saat nanti penginstalan. Lalu klik continue. Nah, di sini adalah pada tahap ini yaitu memilih installation type atau tipe instalasinya. Untuk itu saya memilih yang pertama saja, lalu klik install now. Jika muncul seperti ini, continue, klik continue. Di bagian ini adalah memilih tempat tinggal kita untuk menyesuaikan pada waktu. Karena saya berada di bagian Jakarta, saya akan memilih Jakarta untuk waktu. Lalu klik continue. Nah, di sini adalah tahap untuk menentukan nama dari komputer yang akan kita buat dan sistem operasi yang akan kita install ini. Misalkan namanya ini komputer name-nya, jadi bisa kita ganti. Nah, setelah ini isi password. Nah, selesai, lalu klik continue. Nah, ini adalah tahap instalasi yang membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu saya akan cepat. Jika telah muncul installation complete, tekan restart now.
tunggu kembali. Untuk bagian ini tekan enter saja. Kita tunggu ini menyala kembali. Untuk tampilan ini kita klik user yang kita buat tadi sebelumnya, yang telah buat masukkan passwordnya. Tekan login. Kita tunggu kembali. Nah, akhirnya tahap instalasi telah selesai untuk Ubuntu ini. Untuk bagi ini, untuk tahap ini bisa skip, lalu next, dan selesai. Proses instalasi Ubuntu selesai dan berhasil. Baik, untuk modul selanjutnya ini mengenai sistem operasi Linux, di mana sistem operasi Linux ini merupakan kumpulan program yang berguna atau berfungsi untuk perantara antara komputer dengan user, seperti itu. Dan dalam Linux ini memiliki banyak arsitektur yang di dalamnya. Contohnya seperti kernel yang merupakan jantung dari sistem operasi ini, dia yang berfungsi untuk menghubungkan dengan hardware, lalu manajemen tugas dan sebagainya. Lalu ada yang namanya shell, yakni yang menerjemahkan perintah daripada user ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh si sistem operasi tersebut. Lalu ada namanya di sini ada terminal. Kita lihat terminal. Nah, di terminal ini kita bisa memberikan komen-komen atau perintah-perintah yang nantinya bakalan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami, lalu memunculkan hasil yang sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Nah, untuk perintah yang pertama saya akan menggunakan pwd. Perintah pwd ini untuk menunjukkan di mana posisi kita saat ini, di mana posisi saat ini kita menggunakan si komputer ini. Nah, untuk posisi yang pertama, kita ada di home dan berada di Yakiniku, folder Yakiniku. Nanti kita di sini, kita berada di sini. Kita buktikan apakah betul. Nanti ada desktop, dokumen, download, musik, picture, topik, template, videos. Kita bisa gunakan perintah ls untuk melihat isi dari folder tersebut, apa saja isi dari folder tersebut. Nah, sama ini ada desktop, dokumen, download, musik, video dan sebagainya. Lalu untuk masuk ke dalam sebuah folder, kita bisa gunakan cd, tulis nama foldernya, dokumen, masuk ke dokumen. Nah, kita telah masuk ke dokumen, jika kita tulis pwd, nah kita berada di dokumen home Yakiniku. Lalu kita ada di dokumen ini, kita berada di ini. Di dokumen, di files ini, di dokumen tidak ada apa-apa. Harusnya kita pada saat kita ls di sini, ya tidak ada apa-apa pula.
Selanjutnya untuk membuat folder di terminal ini kita bisa menggunakan perintah dir, lalu nama dari foldernya. Misalkan nama foldernya ini. Selain bisa membuat satu, kita juga bisa membuat dua sekaligus. Caranya itu mkdir nama folder 1 spasi nama folder 2. Misalkan nama folder 2 saya namai. Nah, nanti akan di folder dokumen ada dua folder kita lihat di sini. Nah, di folder dokumennya ada dua karena kita membuat tadi dua. Lalu misalkan ingin membuat file, nah ini kita tulis nano, lalu ketikkan nama filenya, kan nama filenya ada. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah text editor. Di sini kita tuliskan form. Terserah isinya, isi dari file yang akan kita buat. Jika telah selesai, tekan Ctrl O untuk save. Di bawah sini ada file name to write atau file name yang akan kita simpan. Kita pakai saja enter saja jika sudah. Nah, setelah ingin keluar tekan Ctrl X. Nah, lalu kita lihat apakah di dokumen sudah ada filenya. Nah, di dokumen sudah ada filenya. Untuk perbedaan antara folder dan file di dalam terminal, biasanya folder diwarnai warna biru seperti ini dan file itu warna putih. Kita lihat juga di file. Nah, sudah ada. Kita bisa buka di sini dan bisa buka di terminal. Nah, isinya ada Informatika 2020 dan Praktikum 2021. Nah, untuk melihat isi dari file dalam terminal, kita bisa menggunakan chat seperti filenya. Nah, isi dari filenya adalah Informatika 2020 dan Praktikum 2021. Untuk melihat isi dari file atau informasi dari file ini, file lain ada berapa huruf dan sebagainya, kita bisa menggunakan WC, nama dari filenya. WC ada. Nah, ini untuk file Sarada ini memiliki dua line, 1, 2, lalu ada 5 huruf atau 5 kata, yaitu Informatika A 2020, Praktikum dan 2021, dan memiliki 34 huruf seperti itu. Dan nama filenya adalah Sarada berikut. Lalu selanjutnya adalah mengcopy file ke dalam sebuah folder, yaitu dengan menggunakan perintah cp. Nama filenya ada pasti folder yang akan dituju. Misalkan saya masukkan ke 1. Selesai. Lalu kita coba masuk ke 1K. Nah, file Sarada tadi sudah ada di folder 1K. Lalu untuk kembali ke folder selanjutnya, kita bisa gunakan cd spasi titik. Lalu kita lihat juga di sini. Nah, Sarada masih ada, artinya
Sarada ini ada dua. Yang pertama di folder dokumen dan yang kedua ada di folder Sasuke. Lalu bagaimana caranya ganti nama? Untuk mengganti nama bisa menggunakan MV, nama filenya, nama file yang dulu, lalu nama file yang baru. Saya ganti dengan Boruto. Nah, di sini Sarada sudah hilang karena saya ganti menjadi Boruto. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat Sasuke. Nah, ini ada Sarada. Seperti itu. Lalu saya akan pindahkan folder Boruto ke dalam Naruto. Caranya itu MV Boruto, lalu folder yang dituju, misalkan Naruto. Lalu kita masuk ke dalam Naruto. Nah, foldernya sudah ada. Sudah kita kembali. Nah, di dalam dokumen sudah tidak ada file sama sekali. Hanya ada dua folder, itu Naruto dan Sasuke. Dan yang kita lihat di Naruto ini ada Boruto dan Sasuke ada Sarada. Seperti itu. Untuk menghapus file yang sudah ada, akan kita masuk dulu. Kita akan menghapus file Sarada tadi. Caranya rm Sarada. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Nah, seperti kita sama di file di folder Sasuke tidak ada file sedikit pun, dan Naruto masih ada file seperti itu. Yang terakhir adalah menghapus layar semua dari ini. Kita bisa gunakan clear. Ini kita hilang semuanya. Mungkin sekian, terima kasih. Lanjut ke modul selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syadano dari kelas Informatika A akan menjelaskan modul 6 yaitu utilitas lanjutan. Nah, selain dari perintah dasar Linux, terdapat pula utilitas Linux yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang bersifat command line. Utilitas Linux itu antara lain adalah wc, sort, grep, head, tile, expr, blockname, finger, df, dan uname. Utilitas tersebut dapat kita kombinasikan dalam suatu perintah yang disebut sebagai pipeline, sehingga utilitas tersebut dapat menjadi perangkat yang bisa kita gunakan dalam berbagai tindakan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan perintah utilitas lanjutan pada Linux itu dalam sebuah file yang bernama octantipad.txt yang mana isinya itu sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, jadi di sini, nah, jadi seperti ini isinya. Nah, jadi file itu berisi seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah yang pertama itu adalah perintah sort. Sort ini tuh utilitas untuk kita mengurutkan data. Jadi dia seperti ini. Nah, setelah kita sort baru file tadi itu, maka dia akan langsung
terurut dari alfabet A ke alfabet S, dari terurut dari atas ke bawah secara berurutan, dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita akan nyimpan filenya ini. Nah, ini sudah kita save, baru kita akan coba lagi mengurutkannya secara kebalikannya. Jika dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya itu dengan cara sort, spasi, strip R, baru nama file. Nah, seperti ini, baru kita tinggal kita enter aja. Nah, maka dia akan terurut dari alfabet S dulu, baru ke alfabet A, dari yang terbesar ke yang terkecil dulu. Baik. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah WC tulisan seperti ini. Guna perintah WC itu untuk menghitung jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah karakter. Nah, kita coba dulu di cara yang menggunakan itu WC, baru nama file. Nah, seperti ini, tinggal kita enter. Nah, jadi di sini tuh ada jumlah baris itu ada 11, baru jumlah kata itu ada 63, dan karakter atau huruf-hurufnya itu ada 378 di dalam file tersebut. Nah, kalau kita mau ngelihat berapa jumlah baris saja, kita tuh tinggal ketik WC, baru spasi strip L, baru nama file. Nah, jadi di dalam file waktu tempat detek itu ada 11 baris. Kalau kita mau ngelihat katanya itu, kita caranya sama, cuman bedanya kita tinggal ganti strip L dengan strip W. Seperti ini. Nah, ini ada 63 kata yang ada dalam file tadi itu, dan juga kita bisa ngelihat cuman karakternya itu ada berapa. Caranya juga sama lagi, kita tinggal ganti strip W itu dengan strip C seperti ini. Nah, ya seperti itu fitur-fitur ada dalam perintah WC itu. Nah, kita akan coba ke titik selanjutnya, itu head. Nah, head tulisan seperti ini. Head ini tuh tulisan untuk kita dapetin sejumlah baris yang dimulai dari baris pertama. Kita coba head waktu dan tempat.txt. Nah, di sini dari dia menampilkan seperti itu. Coba kita di yang baris yang di gitu ya, di satunya. Nah, di baris pertama itu ada kata Bandung jam 9.00. Ya, jadi seperti itu. Yang lain sama aja. Kita coba yang shortnya untuk ngurut. Nah, di sini kalau kita menggunakan sort dengan headnya itu dia akan menampilkan
7 baris yang ada di dalam file tersebut. Coba kita coba gabungkan head ini dengan perintah WC. Dengan cara itu kita gabungkan perintah sort head dengan perintah WC ini. Dengan cara sort baru nama file. Nah, kita coba gabungkan 3 perintah tadi. Nah, maka dia akan menghasilkan 96. Seperti itu. Kita akan lanjut ke perintah selanjutnya, itu tail. Tulisannya seperti ini. Nah, tail itu tuh utilitas untuk mendapatkan sejumlah baris yang dimulai dari baris tertentu atau sejumlah baris terakhir. Coba kita buka di tail baru nama file tadi. Nah, tuh dia akan menampilkan seperti itu. Kita lanjut kita coba di yang baris pertama ya. Nah, di baris pertama itu ada Shanghai. Dia yang kalau kita min 1 itu dia ambil dari bawah. Jadi dia kayak apa namanya? Kayak kebalikannya tadi tuh. Nah, baru kita coba untuk gabung perintah sort dengan tail ini. Seperti ini dah. Baru kita pakai garis lurus tadi itu, baru kita coba. Nah, maka dia akan menampilkan 5 baris dengan yang dimulai dari itu, dari New York ke Sydney. Dia mengambil di baris-baris tertentunya. Kita coba untuk bandingkan tile dengan, kita akan coba membandingkan tile ini ya. Caranya itu tile baru baris berapa, oh salah. Oke, kita lanjut ya ke berita selanjutnya. Selanjutnya itu ada grep. Nah, di grep ini tuh untuk mencari kata tertentunya, mencari kata tertentu. Kayak misal kita mencari huruf A itu ada di baris yang mana-mana aja, di kata yang mana-mana aja. Oke, kita langsung contoh aja biar enak memahaminya. Kita misal mau cari kata in di sini. Jadi cara itu grep baru ketik 2, berapa kata yang kita mau cari in, baru kita petik 2 lagi. Nah, baru di nama file ya, waktu dan tempat to txt. Tuh, kata itu ada di dalam, seperti yang ditampilkan oleh terminal ini, itu ada di Samarinda, baru Filipina, Cina tuh. Jadi dia nampilin kata yang kita cari di situ. Nah, kita selanjutnya coba perintah untuk kita gabungkan grep ini dengan tile dan juga dengan WC. Caranya itu
kita lanjut ya. Baru waktu ada tempat to texting. Enggak, no. Nah, kita akan coba ngomong perintah. Nah, dia akan mengeluarkan yang tunarkan 95. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu expr. Tulisannya seperti ini. Expr ini itu gunanya itu sebagai perhitungan bilangan bulat. Kita contoh kayak 10 tambah 9, 10 tambah 9, ada kan hasil 19. Kalau kita coba lagi 10 kurang 9. Nah, ada kan menghasilkan 1. Jadi seperti itu fungsi dari XPR ini. Nah, selanjutnya di sini kita coba uname. Nah, uname ini gunanya itu untuk menampilkan informasi mengenai sistem Linux yang kita gunakan. Di sini uname itu ada mnrv. Kita coba uname L. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan mencoba perintah selanjutnya, yaitu ping. Nah, ping ini tuh gunanya tuh untuk ngecek koneksi. Kita coba cek koneksi di itu mos.unmul.ac.id. Kita coba ping mos. Nah, dia akan menampilkan segitu. Untuk kita ini nanti kan dia berjalan terus. Untuk kita berhentikan itu tinggal pencet Ctrl C. Jadi dia akan berhenti seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba find home. Itu find home seperti ini. Find baru garis miring home. Nah, gunanya find home itu untuk kita nyari file. Caranya itu strip name, spasi baru kita strip name, baru nama file lagi mau kita cari kayak waktu dan tempat. .txt. Nah, jadi dia oh salah, saya salah ketik, mohon maaf. Nah, file yang kita cari tadi sudah dia ditampilkan di terminalnya ini, di mana tempatnya. Nah, kita coba ke perintah selanjutnya, yaitu div. Nah, div ini tuh kita tuh buat bandingin file itu. Kayak kita coba bandingin waktu dan tempat .txt ini dengan hasil sort tadi yang awal, hasil sort .txt tadi. Nah, maka dia akan dibandingkan seperti yang ditampilkan di layar itu. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu history. History itu buat kita ngelihat apa yang sudah kita kerjakan dari tadi, kayak gitu. Kita coba. Nah, di sini sudah menampilkan apa-apa aja yang sudah kita ketik tadi. Kita coba. Nah, ada 47 inputan yang sudah kita coba tadi. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu clear. Clear ini gunanya untuk menghapus di
untuk ngapus tampilan yang sudah kita ketik tadi, tapi dia tidak ngapus history, cuma ngapus yang sudah kita ketik jadi hilang seperti ini. Nah, kita lanjut ke utilitas selanjutnya, itu reboot. Reboot ini gunanya itu untuk mulai ulang sistem operasinya ini. Jadi dia seperti ini cara kerjanya. Nah, jadi dia restart. Nah, kita tunggu aja ini sampai dia mulai ulang lagi. Anu, Nabil lihat-lihat. Nah, jadi sudah kembali. Nah, kita tinggal jalankan perintah terakhir, yaitu shutdown. Shutdown ini seperti namanya yang kita kenal untuk mematikan operasinya ini. Jadi caranya kita klik shutdown, kita enter. Nah, kita tunggu sampai dia mati. Dan jadi ini tinggal kita tunggu aja sampai dia mati. Jadi baik, jadi sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, modul 7 mencoba distro Linux lainnya. Kali ini kita akan mencoba Kali Linux. Kali Linux merupakan salah satu distribusi Linux tingkat lanjut untuk penetration testing dan audit keamanan. Kali Linux juga dikembangkan oleh Offensive Security sebagai penerus Backtrack Linux. Kali Linux menyediakan penggunaan dengan mudah akses terhadap koleksi yang besar dan komprehensif untuk alat yang berhubungan dengan keamanan, termasuk port scanner untuk password checker. Kali Linux dikembangkan, didanai, dan dikelola oleh Offensive Security, sebuah perusahaan pelatihan keamanan informasi terkemuka. Kelebihan dari distro Kali Linux adalah lebih dari 300 tool penetracing, seperti di sini ada information gathering, terdiri dari DNS analysis, IDS, IPS identification, left host identification, network dan port scanner, OSINT analysis, route analysis, SMB analysis, SMTP analysis, SNMP analysis, SSL analysis, Dimitri, IKscan, Legion, Maltego, NetDiscover, Nmap, ReconNG, Spiderfoot. Ada Vulnerability Analysis, Fuzzing Tools, VoIP Tools, Legion, Micto, Nmap, Unix, Prefix Check. Ada Web Application Analysis, CMSN Framework Identification, Web Application Proxies, Web Crawlers and Directory Brute Force, Web Vulnerability Scanner, Burp Sweep, Comics, Skipfish, SQL Map, VPScan, Zap.
ada database assessment, SQLite database browser, SQL map. Password attacker, offline attacker, online attacker, passing the hash tools, password profiling dan word list, crawl, crouch, hashcat, John, Medusa, encrack, obscrack, word list, wireless attacker, wireless tools, Bluetooth tools, Aircrack NG, Friend Wi-Fi checker, Kismet, Pixie WPS, Weaver, Wi-Fi lead, reverse engineering, Clang, Clang++, NISM seal, Radare 2, exploitation tools, Metasploit framework, MS Pilot creator, Search exploit, social engineering toolkit, skill map, sniffing and smoothing, network sniffer, spoofing and MTM, EnterCap graphical, messenger, MTM proxy, NetSwift NG, responder, Wireshark, post exploration, OS backdoors, tunneling and exfiltration, web backdrop, XE2 hacks, minicats, Porosploit, proxy chain for Webly, forensic carving tools, forensic imaging tools, PDF forensic tools, Kit suite, AutoPice, Binwalk, bulk extraction, Hasdeep, reporting tools, Juticap, Faraday IDE Star, Faraday IDE Stop, Maltego, Pipal, Record My Desktop, social engineering tools, Maltego, MS Pilot Creator, social engineering toolkit, Kali and Offset link, exploit database, Kali books, Kali docs, Kali forum, Kali Linux, Kali tools, Kali training, NetHunter, offensive security training, Frunhook. Kelebihan lainnya yaitu gratis dan akan selalu gratis, open source Git 3, dukungan perangkat wireless yang luas, modifikasi kernel yang sudah di-patch untuk injection, lingkungan pengembangan yang aman, dan terakhir dapat diubah sepenuhnya.